Enggak bawa papan selancar. Enggak bawa. Dia enggak pinjam juga. Enggak. Bukan dada. Kalau dada kan cuma gini. Saya sampai bilang dalam hati saya mati ya. Ternyata saya tidak tenggelam. Hanya 4 kata. Tuhan, tolonglah saya. Satu dia pakai, satunya di belakang, ditalikan di kakinya. Dia sangat pendek ngomong ke saya, "This is for you. Follow me." Wow. Ya. Dan saya menangkap karena saya melihat ada papan selancarnya. Dan kemudian saya naiki papan selancar, saya ikat tali saya, kaki saya dengan tali papan selancar, dan kemudian dia menyampaikan justru ke ombak yang besar. Jadi tidak lurus gitu ya Pak? Ya, jadi dia bilang follow me, dan saya mengikuti dia. Dan ternyata dengan dibantu gelombang yang besar itu, dengan cepat sampai ke daratan. Teman-teman saya sebenarnya tidak tahu bahwa saya mau mati. Berarti bule-bule tadi itu mungkin tahu kalau Bapak itu akan tenggelam ya? Karena kok sudah disiapkan 2 papan selancar. Iya, kayaknya ya. Tapi saya memetik pelajaran gini. Satu, ramah itu bagus dimanapun. Dimanapun. Iya. Saya tidak membayangkan kalau saya tidak ngajak ngobrol mereka, mungkin kepedulian mereka terhadap saya kurang. Tapi karena saya sok akrab, ya belajar ramah, menyapa mereka, ternyata mereka punya kepedulian. Tapi mungkin ini juga salah satu dari rancangan Tuhan, karena kedepannya Bapak mau tenggelam, tapi sebelumnya Tuhan mempersiapkan untuk itu tadi. Jodoh, kayaknya Tuhan memang ya, ramah dulu pada kita yakin sekitar. Tuhan itu selalu baik. Ya. Iya. Jadi yang penting satu memang ramah, itu mengajar saya. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk berdoa. Karena apapun ketika situasi yang sangat berat, berdoa itu juga kekuatan. Nah, tapi yang bagi saya, menurut saya sangat penting dan saya mau bagikan ke teman-teman. Nomor 1 itu tenang. Nomor 1 tenang. Ya, saya dapat pelajaran berharga. Nomor 1 itu tenang. Kalau tenang, enggak pernah tenang itu. Terus teman saya pasti bilang, tenang Kak, tenang. Oh iya, ya, nampaknya itu perlu. Jadi tenang itu bisa menguasai gejolak apapun yang menghadapi di laut, dan itu saya bayangkan juga menghadapi masalah-masalah beban pekerjaan, beban keluarga dan seterusnya. Kalau kita tenang, kita bisa menguasai kondisi dan hasilnya pasti baik. Tapi juga saya pesan untuk teman-teman, kalau Anda ke pantai manapun, ya, apalagi di pantai selatan, kalau Anda melihat ada gelombang besar kanan kiri, itu bisa tercipta karena angin, tiupan angin keras, atau karena ada karang-karang besar, sehingga ombak yang datang ke pantai itu menabrak atau dibelokkan oleh karang, dan kemudian menghasilkan arus balik di tengah. Karena di bawahnya tidak ada gugusan karang, tapi pasir, maka arus balik itu tenang. Tapi ingat, ternyata memang benar ungkapan air tenang menghanyutkan. Dan ternyata lebih dari itu, air tenang bisa mematikan. Jadi kalau kita melihat di laut ada fenomena kanan kiri gelombang yang besar, tengah tenang, jangan pernah berenang atau membiarkan anak atau orang dekat kita di tempat yang tenang itu. Itulah yang kemudian orang-orang di teman-teman di bukan Pacitan ya, daerah Cilacap menyebutnya arus boleran. Oh, arus boleran. Arus boleran itu sebenarnya arus balik yang membawa orang ke laut.
Saya browsing internet, buka itu Google, dan saya menemukan yang disebut rip current. Dalam bahasa teman-teman Cilacap itu buleran. Nah itu memang ternyata rata-rata arus balik ini berkekuatan sekitar 8 km per jam. Pemenang lomba olimpiade renang pun katanya tidak bisa melawan arus balik. Ya, dan kalau panik rata-rata mati. Nah, sehingga yang pertama adalah hati-hati dengan fenomena tersebut, dan yang kedua yang penting adalah dalam segala sesuatu tenanglah. Saya sudah setengah jam di laut, kalau tidak tenang saya sudah pasti mati. Nah, itu pengalaman berharga. Dan yang menurut saya menarik adalah dalam segala kondisi tenanglah. Itu kekuatan, itu bisa mengendalikan banyak hal, termasuk dalam hidup kita. Saya belajar tenang melalui kontemplasi. Semoga kita semua juga bisa memetik pelajaran berharga ini. Tapi ingat juga gini ya, saya share berbagi dengan ini soal ini, itu adalah Watu Karung, Pantai Watu Karung itu menarik. Bagi teman-teman yang belum pernah wisata ke sana, silahkan, tapi hati-hati ya. Ya. Dan yang kedua, tidak sekedar menarik karena banyak homestay dan tertata rapi, tapi juga bagi Anda yang suka main selancar, surfing, ya, selancar, itu sangat tepat. Karena apa? Dengan papan selancar di arus buleran itu akan cepat ke laut. Ya, dan kemudian memilih ombak yang tepat dengan papan selancar itu bisa kembali ke pantai. Tapi hati-hati sekali lagi. Di tempat yang tenang itu hati-hati. Jadi itu bisa dibilang Pantai Watu Karung itu mematikan, tapi mengasihkan. Oh, oke. Kalau Anda suka main selancar, itu mengasihkan. Kalau enggak, justru terjebak di arus yang disebut buleran atau rip current, nah itu bisa mematikan. Tapi bagi saya asik. Saya pengen mencoba ke sana lagi. Ke sana lagi, Pak. Tapi sambil bawa papan selancar aja, Pak ya. Pasti. Biar tidak terjadi kedua kalinya. Pasti. Ini yang terakhir, Pak. Setelah Bapak kembali ke bibir pantai itu, bagaimana reaksi teman-teman rombongan? Atau Bapak cerita, atau bulenya tadi cerita bahwasanya Bapak mau tenggelam atau bagaimana, Pak? Nah, saya kemudian dengan teman-teman bilang, saya cerita, seperti tadi saya mau mati. Gitu, semua terus kaget gitu loh. Dan mereka bilang, mereka memang bilang, loh, kami tadi memang teriak-teriak sebenarnya, bukan teriak sih. Kami ngobrol bareng, Pak Sari orang ketok, Pak Sari orang ketok, cuma begitu. Cuma gitu aja. Gak ada yang teriak-teriak, tolong, atau lifeguard atau apa itu nggak ada. Tim saya di sana ada nggak? Kayaknya nggak ada waktu itu. Terus kalau papan petunjuk bahwasanya dilarang berenang di sekian meter kayak gitu ada nggak? Nggak ada kayaknya itu. Harusnya memang dipasangi papan harusnya itu ya. Di tempat buleran itu harus ada bendera atau papan pengumuman bahwa di situ bagi yang tidak memakai papan selancar atau pengaman dilarang. Dilarang, iya, harusnya seperti itu. Ya. Mungkin ini bisa buat masukan ya pada dinas pariwisata di Pacitan bahwasanya untuk batas-batas aman dan lain sebagainya itu perlu diberikan papan petunjuk sehingga pengunjung itu juga bisa dengan hati-hati, oh saya boleh ke sana atau tidak, saya boleh berenang atau tidak, itu sangat penting sekali. Iya. Good. Terakhir, ya, dalam kondisi apapun tenanglah. Amin. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.